siang semuanya. Di saat ini kita akan bersama-sama melakukan diskusi mengenai konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan dengan Bang Arthur Jefferson Maya, SOS MA. Beliau merupakan dosen tetap program studi hubungan internasional Universitas Kristen Indonesia. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022, beliau merupakan Direktur Institute of Asian Studies atau IAS-UKI. Beliau juga merupakan Direktur Center for Social Justice and Global Responsibility UKI dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UKI periode tahun 2022 sampai 2026. Selamat siang, Bang Arthur. Selamat siang. Ya, jadi diskusi kali ini akan kita lakukan, Bang Arthur, mengenai konflik dan berbagai dinamika yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. Sekaligus kita akan menganalisisnya dengan buku Bang Arthur, Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Langsung saja nih Bang, kita di pertanyaan yang pertama. Secara umum, dari pandangan seorang Arthur Jefferson Maya, bagaimanakah dinamika yang sementara terjadi di kawasan Laut Cina Selatan saat ini? Ya, Laut Cina Selatan ini merupakan satu wilayah yang memiliki potensi politik yang sangat tinggi, kemudian ketegangan konflik juga sangat tinggi di sana. Karena adanya pergeseran geopolitik, bahkan alasan-alasan yang lebih signifikan yang masih strukturnya ekonomi. Namun, dalam buku Sistem Intrusif hanya mengulas beberapa hal yang lebih vital, di mana tidak terjadi pergeseran pemaknaan kata atau teks kedaulatan itu. Konflik di Laut Cina Selatan bisa kita lihat dalam konsep yang paling sederhana, yaitu produk rezim kedaulatan 1648. Sejak 1648 dicetuskannya satu rezim perdamaian, kemudian menghasilkan rezim-rezim lain yang kemudian menjadi software atau menjadi perangkat lunak daripada negara bangsa. Inilah yang kemudian menjadi pemicu dalam konflik Laut Cina Selatan. Diskursus yang dianggap sangat sederhana ini ternyata memberikan implikasi atau konsekuensi dalam perilaku negara yang sering berkonflik. Jadi di Laut Cina Selatan ini bisa kita analisis garis merahnya, yaitu karena tidak terjadi pergeseran makna tentang kedaulatan itu. Kedaulatan di tahun 1648 maupun yang kontemporer hari ini 2023 saat ini juga, itu kedaulatan yang sama. Artinya diskursus inilah yang kemudian memberikan ekosentris terhadap aktor negara dalam hal mempertahankan batas wilayah dan lain-lain. Nah, secara tradisional memang kalau kita memandang konflik dan tendensi politik yang ada di Laut Cina Selatan ini, yang berkonflik itu adalah negara bangsa. Kalau demikian, maka sudah tentu kedaulatan menjadi indikator yang paling kuat. Karena negara bangsa tidak bisa berjalan tanpa software ini, tanpa rezim ini. Negara bangsa adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang kemudian dijalankan dengan software atau perangkat lunak yang namanya kedaulatan. Jadi bagi saya yang paling rasional untuk menjelaskan konflik tradisional yang ada di Laut Cina Selatan adalah teks kedaulatan itu. Oke Bang, yang kedua, dalam di halaman ke-8 di buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan, Bang Arthur menyatakan bahwa proses reklamasi yang dilakukan oleh Cina di kawasan Laut Cina Selatan itu dikatakan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Malaysia sebagai sebuah upaya provokasi. Kira-kira landasan apa sampai Bang Arthur mengatakan itu sebagai satu upaya provokasi? Iya, mengacu dari hubungan internasional ini sebenarnya hubungan sistem intrusif. Jadi mau di wilayah manapun, mau di kawasan manapun, hubungan internasional ini pasti ada keterlibatan negara besar. Dan
Malaysia adalah salah satu negara yang berkonflik di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, dalam pembangunan reklamasi, dalam pembangunan pulau buatan yang ada di Laut Cina Selatan, dari persepsi China ini justru memberikan sinyal kepada negara-negara sekitar, negara-negara Asia Tenggara itu, bahwa wilayah tersebut miliknya Cina. Secara historis, baik ya kita garis secara historis ataupun dengan buku-buku dia yang kemudian menjadi dasar klaimnya. Nah, karena inilah maka Malaysia yang tergabung di dalam Five Power Defense tadi, yang ada intrusive system, ada Inggris, ada Malaysia, ada Australia, Amerika juga mendukung dia di Laut Cina Selatan untuk mengimbangi kekuatan Cina, harus membangun diskursus provokasi. Tentu saja dengan mengklaim bahwa perilaku Cina di Laut Cina Selatan merupakan upaya provokasi. Ini sebenarnya menguatkan pernyataan bahwa kalau upaya provokasi ini tidak direspon dengan cara intrusif atau dengan cara sistem intrusif dari negara-negara kuat luar kawasan, maka kemungkinan besar Malaysia tidak bisa beroperasi secara bebas di Laut Cina Selatan. Dia membutuhkan yang namanya diskursus itu untuk menguatkan pihak-pihak luar kawasan seperti Amerika Serikat supaya bisa ikut campur di dalamnya. Karena memang membangun upaya provokasi itu bukan masalah sederhana ya. Kata provokasi itu dipilih dalam teks buku sistem intrusif itu karena konsekuensi logisnya dapat. Konsekuensinya logis, yaitu turunnya Amerika Serikat tentu saja untuk membalancing Cina dengan ikut terlibat dalam pengaturan-pengaturan militer, ekonomi dan lain-lain dengan Malaysia itu sendiri. Bukan cuma Malaysia sebenarnya, di Filipina itu sangat kental dengan kehadiran Amerika Serikat. Jadi memang tepat sekali bahasa yang dipilih adalah upaya provokasi itu, supaya memang kekuatan luar juga bisa hadir untuk mengimbangi di Laut Cina Selatan ya. Ya gitu ya Pak. Jadi memang dilihat dari berbagai dinamika yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, adanya tendensi politik yang sangat tinggi. Apapun bisa terjadi di sana ya. Saya mengutip dalam buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan yang ditulis Bang Arthur, melihat implikasi perjuangan teritorial di Laut Cina Selatan, mulai dari sengketa perbatasan, ketegangan antar negara dan lain sebagainya, dapat kita argumentasikan bahwa kawasan ini sebenarnya memiliki realitas keamanan yang unik. Tidak pernah terjadi perang secara terbuka di Laut Cina Selatan dalam beberapa dekade ini, namun bukan berarti kawasan tersebut bebas dari potensi perang. Kira-kira analisis apa nih yang Bang Arthur bisa berikan terkait hal ini? Kedepannya kira-kira potensi perang seperti apa? Ya, saya melihat ini dalam dua kata sebenarnya, yaitu negatif peace. Jadi perdamaian negatif. Perdamaian negatif ini hadir saat adanya konflik yang berkepanjangan, tetapi tidak terjadi perang terbuka antar negara. Nah, untuk mencapai negatif peace dalam teori yang sangat tradisional, memang diyakini harus ada keseimbangan kekuatan. Tetapi sebenarnya keseimbangan kekuatan ini mengarahkan ketegangan juga, atau berkontribusi besar dalam membuat aktor-aktor negara ini bersih tegang. Jadi ketegangan yang tercipta, yang didasarkan atau yang tercipta atas produk balance of power, itu bisa terjadi seperti Laut Cina Selatan dengan mengklaim atau klaim tumpang tindih di sana, tetapi ada kehadiran perdamaian di sana, namun perdamaian yang negatif. Nah, ini perlu menjadi catatan sebenarnya bagi kaum akademik hubungan internasional, di mana perdamaian negatif tidak bisa terus-menerus kita jaga atau kita pertahankan, namun harus ditingkatkan menjadi perdamaian positif.
Tapi kalau pendekatan tradisional ini kita gunakan yaitu sistem intrusif, misalnya kita gunakan sebagai indikator untuk memberikan perdamaian negatif, maka perdamaian positif itu tidak akan kita dapatkan. Karena pendekatan tradisional hanya memberikan arahan bahwa negara-negara yang tidak seimbang di Laut Cina Selatan itu harus diimbangi dengan negara-negara kuat luar kawasan supaya bisa seimbang dengan Cina. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Catatan pentingnya apa? Negative peace tidak harus dipertahankan terus-menerus, tetapi harus ditingkatkan menjadi positive peace dengan pendekatan-pendekatan tentu saja bukan yang tradisional, tetapi pendekatan yang lebih kontemporer yang ditawarkan oleh banyak aktor-aktor. Ya. Iya Pak. Berikutnya ini yang saya rasa sangat menarik yang membedakan buku ini dengan kajian Laut Cina Selatan lainnya adalah kajian Abang tentang di bab terakhir khususnya tentang kekuasaan budaya Pierre Bourdieu yang menekankan pada habitus doxa dan juga field atau arena pertarungan. Kira-kira menurut Bang Arthur sendiri, symbolic power atau kekuasaan budaya Konfusianisme yang terjadi di Cina itu relasinya sekuat apa bagi para elit sehingga kebijakan mereka di Laut Cina Selatan bisa terpengaruh dengan hal tersebut? Iya, ini sebenarnya berangkat dari kebijakan luar negerinya Cina di bawah Xi Jinping tentang awalnya tentang peaceful rise, kemudian berkembang menjadi peaceful development. Nah, sebenarnya ini hasil riset yang bisa didiskusikan maupun diargumentasikan, di mana kalau kita melihat diskursus kaum modern tadi, yaitu sovereignty yang tidak bergeser maknanya dari zaman 1648 sampai hari ini, maka kita membutuhkan yang namanya diskursus perlawanan. Diskursus perlawanan ya dari perspektif postmodern ya. Hubungan internasional itu intertextual relation sebenarnya. Jadi kalau ada diskursus yang kemudian memberikan konsekuensi logis terhadap perilaku negara untuk berkonflik, maka harus ada diskursus yang memberikan konsekuensi logis untuk tidak berkonflik juga. Nah ini kemudian sangat banyak sebenarnya diskursus, ada banyak sekali datangnya dari misalnya dari kaum Melayu yang ada di Asia Tenggara ataupun Konfusian yang sedang kita bahas saat ini. Kenapa Konfusianisme dipilih dalam judul bab bonus di buku ini? Supaya kita lebih konsen terhadap nilai-nilai lokal sebenarnya. Karena yang modern tidak terjadi pergeseran makna, tetap membentuk PD1, PD2, perang dingin dan seterusnya. Kita tidak ingin terjadinya perang dunia ketiga, maka kita butuh tandingan-tandingan diskursus untuk meminimalisir egosentris negara yang datang dari rejim kedaulatan, untuk meminimalisir agresivitas negara yang datang karena punya rejim yang luar biasa itu. Sovereign itu sebuah kuasa. Sovereign itu seperti alat multifungsi. Dia bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap segala sesuatu. Jadi di Laut Cina Selatan yang berkonflik ini adalah alasannya sovereign seperti tadi pada pertanyaan pertama, sovereignty, kemudian hadirnya Konfusian ini dengan harmonisasi. Untuk membuktikan hal itu, maka Xi Jinping menjadi aktor individu yang layak untuk kita diskusikan, di mana peaceful rise menjadi peaceful development, kemudian dibawa sama Xi Jinping melalui indikator-indikator pengukur lainnya yang dipertimbangkan oleh kebijakan luar negeri Cina, menjadi Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative yang hadir dari peaceful development, yang akarnya sebenarnya kalau kita melihat latar belakang Xi Jinping adalah seorang Konfusian. Jadi
Konfusian yang diskursusnya harmonisasi itu diterjemahkan menjadi peaceful development. Jadi negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau negara-negara yang berkonflik di Laut Cina Selatan, bagi kebijakan luar negeri Belt and Road Initiative ini adalah teman sebenarnya. Mereka bisa hidup di bawah satu payung. Hanya saja memang sampai saat ini, sekalipun Vietnam, Malaysia punya konfusianisme yang sama, cuma dampak terhadap perdamaian positif tadi itu tidak muncul, masih pada tataran perdamaian negatif, sekalipun sudah ada diskursus nantinya. Mungkin di lain kesempatan para akademisi bisa menghadirkan diskursus lokal lain yang bisa kita tingkatkan perdamaian negatif ini menjadi perdamaian positif. Ya. Luar biasa ya Bang Arthur. Jadi ternyata wacana-wacana lokal juga bisa mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh para elitis negara. Ya. Oke Bang, untuk menutup diskusi kita di saat ini tentunya dinamika konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan membawa keresahan bagi banyak orang ya. Sebagai seorang akademik, kira-kira ada nggak pesan yang Bang Arthur bisa berikan kira-kira bagi para titan yang sementara bertarung, para negara yang bertarung dalam tanda kutip, dan juga bagi masyarakat negara-negara di kawasan Asia Pasifik maupun di Asia Tenggara? Mungkin pada tataran yang lebih substantif, di mana karakter negara atau perilaku negara itu kita minimalisir. Jadi negara ini kalau kita lihat dari berbagai literatur, dapat dibenarkan bahwa kehadiran negara ini menjadi peradaban yang menjanjikan bagi kita untuk perdamaian. Ya, kehadiran negara era Westphalia misalnya, sebelum Westphalia sudah ada, tapi Westphalia negara modern, ini sebenarnya memberikan kita sinyal bahwa negara adalah aktor penting dalam menjaga perdamaian. Kita harus menyambut ini positif. Namun dalam karakter berperilaku, negara ini sangat egosentris. Negara ini sangat agresif. Bagi elitis, harusnya melihat bagian ini. Jadi agresif sama egosentris ini harus diturunkan. Harus diturunkan. Melalui apa? Melalui wacana-wacana, melalui nilai-nilai lokal. Sesuatu yang tidak terlalu berbau praktis. Lebih filosofis untuk melihat moral, lebih melihat norms di dalamnya. Nah, ini tidak bisa dikesampingkan. Sekalipun batas teritorial menjadi penting bagi negara, tapi dalam penyelesaiannya moral suatu negara ini harus lebih dikedepankan dibandingkan alasan-alasan yang sangat tradisional seperti yang agresif ataupun egosentris. Luar biasa Bang. Terima kasih Bang. Ya. Diskusi yang sangat luar biasa, sangat edukatif. Akhirnya kita sebagai mahasiswa juga bisa mengetahui bahwa untuk mempelajari konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan bukan hanya konflik keamanan saja, tapi wacana-wacana tradisional juga bisa dikaitkan gitu ya Bang. Demikian teman-teman diskusi singkat yang kami lakukan bersama Bang Arthur Jefferson Maya, SOSMA. Semoga video mengenai konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan ini bisa membawa dampak yang edukatif dan bisa membantu teman-teman untuk mempelajari apa yang sementara terjadi di luar sana. Terima kasih, selamat siang.